Assalamualaikum Pak Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Apa kabar Oke, Pak Dino? Barakallahu ya, baik. fikum. Alhamdulillah. Oke, sudah bisa dimulai. Kami Naam, dipersilakan. baik, Masya Allah. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab para ulama, ya, khususnya di sini kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala yang berjudul Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Artinya ringkasan penjelasan dari kitab Tauhid. Ya. Kita alhamdulillah sudah membacakan mukaddimah pada pekan yang lalu ya. Dan juga sedikit tentang biografi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah memasuki bab yang pertama, dibacakan ayat-ayat dan juga penjelasan tentang bab pertama yaitu tentang kitab Tauhid. Ya. Ayat yang sudah kita jelaskan yaitu surat Az-Zariyat pada pertemuan yang lalu, ya, surat ke-51, ayatnya ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, selanjutnya kita akan bacakan tentang penjelasan dari beliau pada ayat yang kedua ya, yaitu pada surat An-Nahl ayat ke-36. Qala Syekh rahimallahu taala, berkata penulis, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sungguh telah kami utus ya di setiap umat itu seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Nah, ayat ini adalah ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab pada bab pertama ini setelah ayat sebelumnya ya. Taib, kita akan bacakan penjelasan ringkasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Qala ba'asna arsalna, yang dimaksud dengan ba'asna artinya arsalna, yaitu kami telah mengutus ya. Yang dimaksud dengan fi kulli ummatin, di setiap umat, maksudnya kullu ta'ifatin, setiap kelompok manusia yang berkumpul ya. Wa qarnin, dan setiap masa, setiap era, setiap zaman. Wajilin ya, setiap periode minan nas, dari umat manusia itu. Rasulan, yang dimaksud dengan rasul dalam ayat ini ay ar-rasul, yaitu utusan Allah ya. Man uhiya ilaihi bisyar'in. Siapa saja yang diwahyukan kepadanya wahyu berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala eh, menetapkan syariat untuk umat manusia, untuk kita. Dan syariat itu disampaikan melalui utusan-utusannya, melalui para malaikat Jibril, dan juga disampaikan kepada manusia ya, yaitu seorang nabi dan rasul.
Wa umirah bitablighihi. Dan Rasul ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan syariat tersebut, wahyu tersebut ya. Jadi dalam ayat ini ya, Allah berfirman mengabarkan kepada kita bahwa setiap umat itu telah Allah utus Rasul. Kemudian Rasul tersebut menyampaikan syariat tersebut, wahyu tersebut. Dan syariat yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini dan yang paling penting dari semua yang paling penting yaitu tentang tauhid. Makanya ayat ini dimasukkan di bab pertama kitab tauhid, yaitu ubudullah wajtanibut taghut. Ubudullah maksudnya afriduhu bil ibadah. Esakan dia Allah dalam ibadah kalian. Maksudnya ikhlaskan ibadah kalian. Ikhlaskan ibadah kalian. Kemudian wajtanibu yang dimaksud dengan menjauhi, jauhilah oleh kalian, ai utruku wa fariku. Tinggalkan dan pisahkan diri kalian dari tagut. Apa itu tagut? Tagut itu jamak ya. Mushtaqun minat tughyan. Dia turunan kata dari kalimat tughyan. Tughyan itu apa? Melampaui batas artinya. Wa huwa mujawazatul haddi. Maksud tughyan yaitu apa-apa yang melewati batas-batasannya. Batasan apa dalam masalah ini? Dalam masalah ini batasan dalam keyakinan dan peribadahan. Fakullu ma'ubida min dunillah. Maka tagut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah tagut. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Seharusnya manusia itu hanya menyembah Allah. Ketika mereka menyembah selain Allah berarti mereka melewati batasan-batasan tauhid. Maka dia jatuh ke dalam kesyirikan itu maksudnya. Dan yang disembah selain Allah itu wahwa radin. Dia ridho diibadahi, disembah oleh manusia ya. Bil ibadah. Adapun sesembahan-sembahan yang nggak ridho seperti para malaikat, mereka pasti nggak ridho. Mereka nggak ridho disembah. Begitu juga para nabi dan rasul, mereka tidak ridho diibadahi oleh makhluk. Seperti Nabi Isa alaihissalam, kelak akan Allah tanya di akhirat ya. Nabi Isa nggak ridho ya terhadap perbuatan umatnya. Fahuwa taghut. Maka apa-apa yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi, dialah yang disebut dengan taghut ya. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan makna secara global ayat tersebut. Surat An-Nahl ayat 36 itu. Maknanya apa? Anna Allah subhanahu. Bahwasanya Allah yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulah. Jadi ayat tadi menambahkan keimanan kepada kita tentang berita dari Allah bahwa Allah telah mengutus setiap umat itu, umat manusia, seorang rasul. Ya. Makanya rasul-rasul tersebut banyak ya. Nabi-nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Sebagiannya diceritakan oleh Allah dan banyak juga rasul-rasul yang tidak diceritakan ya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Kata Allah dalam surah An-Nisa, dan ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu Muhammad SAW ya sebelum kamu, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan ya. Jadi rasul itu banyak. Dan Allah SWT mengabarkan setiap umat itu pasti ada rasulnya. Jadi dengan ayat ini membuat kita tenang sehingga kita nggak usah perlu banyak bertanya lagi tentang orang-orang dahulu, tentang suku-suku dahulu, tentang nenek moyang kita. Dengan ayat ini kita yakin karena ini termasuk perkara yang gaib kan. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib itulah berita-berita yang Allah kabarkan kepada kita. Bahwa setiap umat itu sudah Allah utus Rasul. Kemudian yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Dan para nabi dan rasul itu mengajak umatnya, mengajak kelompok masyarakat ya, yang Allah utus kepadanya agar masyarakatnya itu, umatnya itu mereka beribadah hanya kepada Allah saja.
wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan penyembahan-penyembahan atau ibadah-ibadah apa-apa selainnya, itu selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadasa syirku fi bani Adam, maka Allah senantiasa terus menerus mengutus para rasul kepada manusia semenjak kapan? Semenjak terjadinya awal pertama sekali kesyirikan yang terjadi di dalam umat manusia. Fi ahdi Nuhin, terutama di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ila an khatamahum biham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai terakhir nabi dan utusan terakhir penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi manusia itu dahulu bertauhid. Dan ini adalah keyakinan kita bahwa asal mula manusia itu adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya, terutama 10 generasi ya sampai Nabi Nuh tersebut, itu semua bertauhid, semua menyembah Allah. Tidak ada terjadi dosa kesyirikan di saat itu. Adapun kesalahan dan dosa di saat itu adalah kesalahan kezaliman, pembunuhan ya, yang terjadi pada anak Nabi Adam. Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu umat yang satu. Apa yang dimaksud umat yang satu? Maksudnya umat yang semuanya hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, sujud, ruku, zikir dan doa, semua bentuk peribadatan mereka berikan hanya kepada Allah. Fakhtalafu, setelah itu mereka berselisih. Ya, faba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin dalam surah Al-Baqarah. Kalau tadi surat Yunus, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, kemudian Allah utuslah utusan berupa rasul sebagai mubasyirin yang tugasnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyambut panggilan rasul tersebut, beriman dan mentaatinya. Kemudian wa munzirin, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir, yang sombong, yang membangkang, yang menentang, mendustakan dan bahkan memerangi nabi dan rasul tersebut ya dengan ancaman-ancaman azab di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian munasabatul ayati lil bab, kesesuaian antara ayat dan bab ini. Bab ini bab yang pertama tentang kitabut tauhid. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang makna tauhid. Apa kesesuaian ayat ini dengan makna tauhid? Ya. Kata beliau, anna da'wata ila tauhid wan nahya anisyirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwasanya menyeru kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan, dia merupakan prioritas utama semua para nabi dan rasul. Dan juga pengikut-pengikut mereka, Rabbani, para ulama Rabbani. Jadi dakwah yang hak, kalau mau berbicara tentang dakwah yang hak, dan inilah dakwanya para nabi dan rasul, dan ini adalah dakwanya para salafus saleh kita, dakwanya para ulama, yang pertama adalah mendakwakan tauhid dulu. Karena dia pondasi, karena dia akar, karena dia usul agama ini. Ya. Jadi kita nggak akan berhenti mendakwakan tauhid ini. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Fawaid atau fawaid dari ayat ini. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu anisyirki. Bahwa tujuan diutusnya para nabi dan rasul, hikmahnya ya. Hikmah diutusnya nabi dan rasul itu, dan hikmah diutus juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Maka kita mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, kita beriman. Yaitu apa? Menyeru kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, berdakwah kepada tauhid, dan mencegah atau melarang dari kesyirikan. Ini hikmah diutusnya Rasul. Jadi sungguh aneh kalau ada orang
meremehkan dakwah tauhid ini. Bagaimana diremehkan padahal ini dakwanya para nabi dan rasul, ya. Jadi seruan manusia berdakwah, kalau kita ingin berdakwah, maka dakwahlah dengan tauhid. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih yang harus pertama kali saya pelajari kalau saya misalkan alhamdulillah sudah hijrah. Ya, dahulu mungkin kita cuek dengan agama kita. Kita beragama sesuai dengan lingkungan yang sudah kita dapati aja ya. Dari orang tua kita, dari guru-guru kita yang dulu ya. Yang kita beragama itu ya sebagai identitas saja mungkin ya. Kemudian kita berhijrah ingin benar-benar mendalami agama kita. Apa sih yang harus pertama kali saya pelajari dan saya dalami? Ini tauhid kita ya. Akidah kita, keimanan kita. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhid itu? Bagaimana mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu syirik? Bagaimana dawabit-dawabit syirik sehingga kita bisa menjauhinya, tidak jatuh ke dalamnya. Kemudian apa saja perincian-perincian dari perbuatan syirik tersebut ya. Maka membaca kitab ini insya Allah akan memberikan kita pelajaran tentang apa itu tauhid. Dan nanti akan diperinci tentang tafsir dari la ilaha illallah dan perbuatan-perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Baik itu syirik yang besar, yang konsekuensinya sangat besar, ya, bahaya, dan kesyirikan yang kecil. Ya, walaupun kecil dia tetap dosa besar, yang itu juga berbahaya bagi kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang kedua atau fawaid yang kedua, anna dinal anbiya wahidun. Bahwa agama semua para nabi dan rasul itu satu dari zaman dahulu sampai Nabi Muhammad SAW, bahwa ajaran agama mereka yang berkaitan dengan dakwah mereka yang utama adalah satu, yaitu tauhid. Adapun syariatnya, manhajnya, yaitu metode beribadahnya memang berbeda-beda ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Katalah setiap kalian Allah jadikan syariat-syariat dan cara-cara beribadah yang berbeda-beda ya. Tetapi inti ajarannya sama. Walaupun metode beribadahnya beda, sholat umat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan sholat umat Nabi Musa. Mungkin juga umat Nabi Ibrahim. Mungkin juga umat Nabi Nuh. Begitu juga zikir dan doanya. Atau metode-metode yang lainnya seperti puasa. Ya, itu mungkin berbeda syariatnya. Tetapi inti dari ibadah tersebut, inti dari ajakan para nabi dan rasul agar mendekatkan diri kepada Allah yaitu tauhid, mengikhlaskan ibadah, wa ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wa tarku syirki, dan meninggalkan kesyirikannya. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Kemudian pelajaran yang ketiga, annar risalata ammat kullal umam. Bahwa risalah ini, wahyu yang Allah wahyukan, itu sudah mencakup seluruh umat. Ya. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk manusia di hadapan Allah, ya Allah misalkan, kami nggak tahu, kami nggak dikasih tahu, nggak ada lagi. Ya. Maka Allah berfirman tadi, rusulam mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna 'ala Allah li'alla yakuna 'alan nas li'alla yakuna Allahi hujjatan linnas, rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah wa kana Allahu azizan hakimah. Yaitu rasul yang sudah Allah utus tersebut, mereka memberikan mubasyir, kabar gembira bagi yang beriman dan beramal saleh, mentaati Allah, mentaati rasulnya. Kemudian munzirin, memberikan peringatan, ancaman kepada orang-orang yang mengingkari, mendustakan dan memerangi. Kemudian setelah itu, agar tidak ada lagi alasan nanti manusia di hadapan Allah. Udah nggak ada alasan lagi dia. Kan sudah tegak hujahnya. Sudah tegak hujahnya kepada mereka. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujah. Sudah Allah utus para nabi rasul. Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid. Kata Allah, dan Rabbmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak mungkin mengazab dari kelupaan kita atau ketidaktahuan kita atau apa yang tidak kita lakukan
atau mala yutaq yang tidak kita mampu. Nggak mungkin itu ya. Allah menghukum, begitu juga Allah memberikan perintah dan larangan juga sesuai dengan kemampuan kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Dan semua manusia Allah berikan istita'ah, kemampuan itu. Kemampuan untuk memahami, kemudian mengamalkan selama selamat semua anggota tubuhnya selamat, akalnya tidak gila dia ya. Akalnya waras, fitrahnya juga Allah ciptakan sama semua, bersih dalam keadaan fitrah kita ini, yaitu siap menerima tauhid. Kemudian anggota badan kita juga selamat dari semua kekurangan, sehingga sudah nggak ada alasan lagi. Kita sudah diberikan ininya sama Allah, diberikan persiapannya ya, diberikan kemampuannya, kudro, istitoah. Kemudian setelah itu Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, kemampuan manusia ini terkadang dia menerima dan terkadang dia menolak. Nah, yang menerima ini disebut beriman. Yang menolak ini disebut kufur ya. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad, dan telah ditegakkan hujah atas setiap hamba. Kemudian yang keempat pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu tentang a'dhamu sya'ni tauhid ya. Tentang agungnya perkara tauhid ini. Sehingga Allah mengabarkan tentang masalah yang paling besar, yaitu diutusnya Rasul. Nggak main-main ya. Malaikat Jibril yang Allah perintahkan naik ke atas langit. Ya, ke atas langit. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh, tempat yang tinggi. Ya, di arsy-Nya Allah. Ya. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Allah utus malaikat yang paling kuat, yang paling aman, Jibril alaihissalam. Ini perkara yang besar, bukan perkara main-main, bukan perkara biasa. Kemudian Allah utus wahyunya, risalahnya, agar diberikan kepada rasul-rasul tersebut di muka bumi ini, tempat yang rendah, tempat yang kecil, bumi ini ya. Kemudian di bumi ini, Allah mewahyukan agar para nabi dan rasul menyerukan tauhid. Jadi para nabi dan rasul tidak diwahyukan tentang teknologi misalkan, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kemajuan yang lainnya ya, tentang eh, sosial misalnya, tentang politik, tentang negara. Enggak. Yang paling urgent, yang paling pertama adalah tentang tauhid dulu. Adapun perkara-perkara dunia, manusia itu dengan fitrahnya ya, dengan akal sehatnya pasti dia akan terus eh, berinovasi ya. Dia pasti akan terus mengeksploitasi bumi Allah ini ya. Adapun Allah yang menjaga bumi ini, Allah yang memperbaiki bumi ini, Allah yang menumbuhkan bumi ini. Kita merusaknya, kita mengambilnya manfaatnya, kita memotong-motongnya, merusaknya ya. Tapi Allah yang menjaganya. Karena sebelum manusia diciptakan, bumi ini sudah ada ya. Bumi ini sudah ada. Jadi tujuan kita diciptakan itu memang bukan untuk hidup di bumi. Walaupun memang kita diuji sama Allah untuk hidup di bumi. Tapi tujuan kita diciptakan Allah untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi ini perkara yang sangat agung, sehingga tauhidnya harus disampaikan kepada manusia. Karena kalau beres tauhidnya, kalau manusia bertauhid, maka Allah SWT menjamin keamanan mereka. Allah akan menjamin akidah mereka, keyakinan mereka. Allah akan menjamin akalnya, Allah akan menjamin hartanya, Allah akan menjamin darahnya, Allah akan menjamin keturunannya, Allah akan menjamin kehormatannya. Maka kebutuhan-kebutuhan individu, kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, perbaikan-perbaikan suatu negara, suatu wilayah itu pasti akan baik kalau mereka bertauhid kepada Allah SWT. Itu jaminan dari Allah ya. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan tauhid keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka lah yang akan Allah berikan keamanan. Itu jaminan dari Allah. Maka ini perkara yang sangat agung ya. Tauhid inilah yang akan memperbaiki semuanya.
Ya, tauhid inilah yang akan memperbaiki semuanya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala itu bagus tuh dalam apa, Qaulus Sadid ya, fi maqasid tauhid ya. Beliau juga mensyarah kitab tauhid ini dengan syarah yang ringkas juga. Ya, itu saya mengajar di ada radio online juga ya di Cianjur itu hari Jumat kalau nggak salah. Itu bagus juga beliau sebutkan selain yang disebutkan oleh apa Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid, beliau sebutkan beberapa keutamaan tauhid ya. Beberapa keutamaan tauhid ya. Di antaranya itu ya, memberikan jaminan keamanan. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan tauhid ini adalah kewajiban atas setiap umat. Fil ayat, di dalam ayat tersebut, di dalamnya ada makna la ilaha illallah. Ya, jadi kalau kita ditanya apa sih makna la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Selama ini kita hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya sehingga karena maknanya kurang tepat dan tidak benar ya. Kalau hanya sekedar maknanya seperti itu. Sehingga kita sedikit menganggap ini perkara yang biasa. Ya. Padahal makna la ilaha illallah itu lebih agung daripada sekedar itu ya. Yang benar adalah la ilaha ma'bud bihaqqin. Tidak ada ilah yang disembah dengan berhak illallah kecuali hanya Allah. Di sana ada dua rukun utama dalam la ilaha illallah. An-nafi, yaitu kita wajib menafikan sesembahan selain Allah. Kita wajib menafikan sesembahan selain Allah. Nggak boleh kita menyembah apapun itu, siapapun itu. Kemudian setelah kita menafikan, kita harus menetapkan yang kita sembah hanya Allah saja, wal isbat. Fadalat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan ya bahwa tidak akan sempurna, tidak akan benar tauhid seseorang kecuali dengan keduanya, dengan dua rukun ini, yaitu an-nafi wal isbat. Ya, an-nafi wal isbat. Kemudian beliau menjelaskan sedikit tentang dua rukun ini ya. Wa annan nafyal mahdhah laisa bitauhid. Kalau sekedar hanya menafikan Tuhan saja tanpa menetapkan Tuhan, hanya menafikan, meniadakan Tuhan, maka ini bukan tauhid. Dan ini yang terjadi pada orang-orang yang ateis itu. Ateis itu kan dia menolak Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Maka mereka jatuh ke dalam kekufuran. Itu bukan tauhid. Menafikan Tuhan itu bukan tauhid. Ya. Padahal tinggal satu langkah lagi dia. Setelah dia meniadakan, dia kan tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Tinggal cukup satu, percaya dengan satu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal isbatul mahdha, adapun hanya menetapkan Allah saja tanpa menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, laisa bitauhid. Ini juga bukan tauhid. Nah, ini yang terjadi kebanyakan orang-orang yang syirik ya. Selain dia menetapkan Allah sebagai Tuhannya, dia juga meyakini ada zat-zat lain yang bisa memberikan bantuan, ya, memberikan kehidupan, bisa menyembuhkan, misalnya bisa memberikan rezeki dan yang lainnya. Sehingga dia pun menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Inilah syirik itu ya. Jadi tauhid yang benar adalah menafikan sembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang ia sembah, yang ia ibadahi. Inilah yaitu makna ani'budullaha wajtanibut taghut ya. Dalam surat Al-Baqarah itu di surat apa? Al-Baqarah ayat 256 ya, setelah ayat kursi itu Allah sebutkan ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali-tali yang sangat kuat, tali agama Allah yang sangat kuat, yang tidak mungkin terputus. Dia telah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, yang tidak mungkin terputus. Ya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Demikian yang bisa kita sampaikan ya pada ayat ini. InsyaAllah kita akan masuk ayat berikutnya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. تفضل Pak Dino. Yo, ada yang mau bertanya dengan Pak Ustadz hari ini? Kalau ada, raise hand. Kalau saya boleh bertanya, Pak Ustadz, Nah, silakan Pak Dino. Barakallahu. bagaimana mengaplikasikan konsep tauhid itu secara umum di kehidupan sehari-hari? Eh, Mengaplikasikan tauhid sebenarnya ada bab selanjutnya setelah ini nanti ya. Ada man Oke. haqqaqat tauhid itu siapa yang mengaplikasikan tauhid. Bagaimana mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya adalah pertama selalu mengoreksi niat kita dalam beribadah. Ya. Jadi selalu mengoreksi niat kita dalam beribadah. Artinya harus ya sebelum ibadah itu kita luruskan terus niat kita. Jangan bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, mengharap ini, mengharap itu. Harus karena Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi innamal a'malu binniyat ya. Wa qumu lillahi qanitin inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika. Ya. Di antara ibadah tersebut salat misalkan. Fassalli li rabbika. Maka salatlah karena Rabbmu. Jadi niat kita harus terus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak bersedekah melainkan kalian lakukan itu karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah ya. Mengharapkan wajah Allah. Kita akan bertemu Allah nanti dan kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Lillah. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian setelah itu, kita harus belajar tentang ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan. Dan amalan-amalan apa yang amalan ini kalau kita lakukan jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi mengaplikasikan tauhid itu harus dengan ilmu ya. Tidak dengan hanya sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar perasaan, tidak sekedar logika semata, tapi harus dengan ilmu, harus dengan wahyu, harus dengan dalil syar'i, petunjuk dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga saat kita mengaplikasikan dalam kehidupan ini, kita tahu, oh ini kesyirikan. Kita jauhkan. Nah, saat kita menjauhkan kesyirikan itu, hakikatnya kita sedang menjaga tauhid kita, sedang mengaplikasikan tauhid ya. Dan kita mempelajari ibadah-ibadah hati ya, seperti tawakal, ya, berharap hanya kepada Allah, kemudian takut hanya kepada Allah. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi dalam kehidupan itu saat kita berilmu, kita jadi tahu gitu. Kita bisa menyikapi suatu kejadian atau suatu perbuatan atau suatu keadaan di mana saat itu karena kita sudah menuntut ilmu, kita pun menyikapinya dengan tauhid. Seperti saat kita sakit. Ya. Saat kita sakit pasti banyak godaannya kan. Apalagi kalau sakitnya nggak kunjung-kunjung sembuh. Itu pasti ada aja yang nyaranin datang ke orang pintar ini, orang pintar itu. Atau ada yang menyarankan memakai tolak bala misalnya dengan
jimat-jimat, jampi-jampi, atau yang lainnya. Nah, saat kita nggak berilmu kan kita tergoda, karena saat itu batin kita sedang sedih, sedang lemah ya. Keadaan jiwa kita sedang lemah karena dirundung duka ya, karena sakit itu. Tapi kalau kita bertauhid, kita meyakini ya, bahwasanya hanya Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang menyembuhkan. Adapun obat, adapun dokter, adapun yang lain itu hanya sebab-sebab saja yang Allah jadikan dia sebab. Terkadang sebab-sebab itu juga tidak berkhasiat dengan apa namanya, dengan sempurna kalau tidak Allah izinkan. Bahkan kalau keyakinan kita kuat dan Allah SWT ingin memberikan karunia kepada kita dengan sebab yang sederhana, misalkan kita meyakini surah Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah, ya, surat yang bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah, yang bisa doa kita dikabulkan Allah. Kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian kita minum, ya, kita atau kita meruqyah diri kita dengan Al-Fatihah. Bisa jadi dengan sebab ruqyah yang menurut kita sederhana, ternyata penyakit yang berat sekalipun bisa sembuh. Karena tauhid seorang hamba tersebut, karena keyakinan dia dan karena karunia dari Allah ingin memberikan fadilah, ingin memberikan karunia kepada hamba tersebut. Jadi eh, demikian yang bisa kami sampaikan. Allah taala alam. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan. Nah, Eh, ini dari dari Umunau. Bagaimanakah cara mengenalkan ajaran ilmu tauhid kepada teman-teman sekolah yang terlihat mungkin masih awan mengenai belajar tauhid, tanpa terlihat mengajari, karena kita juga masih belajar. Demikianlah Ustadz. Jazakallah khairan. wa jazakumullah khair. Nah, dengan mengajak, lihat situasi dan kondisi ya. Kalau kita biasa mengundang teman-teman kita, misalkan makan atau mengundang ke rumah makan atau mengundang acara-acara yang dimubahkan ya, maka undang saya kayak biasa. Cuman kita kasih tahu ada sedikit tausiah ya, misalkan selama 15 menit. Kalau kita eh, bisa membacakan buku atau kita dengarkan, kan sekarang sudah ada rekaman-rekaman atau kajian-kajian. Atau kalau misalkan ada guru ya, ada ustadz yang memang dia berilmu yang dekat dengan rumah kita, ajak saja dia sampaikan tauhid ini. Itu di antara dakwah. Atau dengan cara yang lain, misalkan kita sebarkan tulisan-tulisan yang bagus tentang tauhid di grup-grup yang kita bergabung di dalamnya. Atau dengan cara memberikan hadiah buku tentang kitab tauhid. Karena bisa jadi ya, apa yang kita sebarkan tersebut menurut kita biasa saja. Bisa jadi saat itu Allah ingin berikan hidayah kepada orang tersebut melalui kita dan pahalanya besar itu ya. Seperti apa lebih mulia daripada unta merah itu. Ya, faman yuridillahu ya ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam kata Allah dalam surah Al-An'am. Dan siapa saja yang Allah ingin memberikan hidayah kepada orang tersebut, Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam. Ya, artinya walaupun cuma satu tulisan misalkan tentang tauhid, kemudian kita share, ya kita share, dengan meng-share tersebut ternyata dibaca. Terkadang dengan status WA kita tulis tentang tauhid, ya, tiba-tiba terbaca dan orang itu mendapatkan ilmu dari situ, dia mendapatkan hidayah. Bisa jadi ya. Atau seperti kajian-kajian online ya, share saja ininya apa, ajakan ngajinya. Ini ikutin itu. Atau ada rekaman-rekamannya, kita share semampu kita. Jadi semampu kita ya. Atau kalau ada kegiatan-kegiatan apa namanya, ya seperti kita bisa mengajak mereka makan atau yang lainnya, kemudian kita masukkan di sana tausiah dan nasihat. Ya. Atau kalau tidak mampu tadi, cari orang yang mampu, kasih dia nasihat sedikit. Mudah-mudahan dengan sedikit itu bagian dari upaya kita mendakwakan tauhid kepada eh, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu kita cukup ya. Sallallahu ala Ya. nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.